kami bersanad kepada Rasulullah. Akidah kami bersanad, akidah Asy'ariyah kami bersanad. Imam Asy'ari itu bersanad kepada Rasulullah. Imam Asy'ari mengambil ilmunya daripada imam, banyak jalur. Jalur pertama dari jalur Imam Ruwaim dan Junaid. Mereka mengambil dari Imam Sarid Saqti, dari Ma'ruf Al-Kharhi, dari Daud At-Ta'i, Hubail Ajmi, Hasan Al-Basri, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalur spiritual. Asy'ariyah sendiri terbagi menjadi dua. Ada Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah mutaakhirin. Asy'ariyah mutaqaddimin seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian dan murid-muridnya, dan juga di antaranya Al-Baqillani. Mereka juga khilaf yang kuat dengan Asy'ariyah mutaakhirin seperti Razi dan lain-lainnya, Al-Juwaini dan yang lainnya. Berbeda dengan akidah salaf, maka akidah satu dari kurun demi kurun karena sumbernya sama, Al-Qur'an dan Sunnah dan perkataan para salaf. Oleh karenanya di antara keistimewaan akidah salaf, ya, bahwasanya dengan kita bersandar kepada akidah salaf, seharusnya kaum muslimin akan bersatu. Para duat akan bersatu. Kita tidak bicara masalah fikih. Masalah fikih khilaf panjang lebar. Sejak zaman sahabat sudah terjadi khilaf masalah fikih. Masalah akidah tidak. Ya, masalah akidah tidak. Oleh karenanya waktu Ibnu Taimiyah ditanya, "Kenapa tulisan Anda semua fokus tentang masalah akidah?" Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, adapun masalah fikih, kalau khilaf tidak ada masalah selama tidak menyelisih ijma'. Tidak boleh seorang disesatkan selama tidak menyelisih apa? Ijma'. Ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Selama tidak menyelisih ijma', maka tidak boleh seorang disesatkan. Tetapi kalau akidah maka mengantarkan kepada kesesatan. Penyimpangan dalam masalah akidah mengantarkan kepada kesesatan. Oleh karenanya kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kebanyakan buku-bukunya tentang akidah. Dan semua ahlul bidah di zamannya dia bantah. Dan dia sudah berazam akan hal tersebut. Dia bantah Nasara dalam bukunya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. 6 jilid, ya. Bantah Nasara berapa jilid? 6 jilid. Dia bantah Rafidhah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah 9 jilid, tebal begini, ya. Kita baca judulnya saja capek, apalagi baca fahrosnya, catatan apa? Apa namanya? Fahros, ya. Daftar isi sudah capek, apalagi baca isinya. Ada lagi beliau tulis Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql, menolak, ya, orang yang mempertentangkan antara akal dan dalil. Beliau tulis kalau tidak salah 11 jilid. Kata orang kalau baca buku itu isinya filsafat, bantah filsafat dan macam-macam, cepat tua, ya. Karena beratnya buku tersebut, ya. Kemudian seluruh buku-buku beliau, Iqtida' Shiratal Mustaqim, Mukhalafat Ashabil Jahim, dan buku-buku yang lain, ya, seperti Bayan Talbis Jahmiyah. Beliau bantah Razi, ya, dalam kitabnya Aslul Taqdis, sekarang dicetak 8 jilid, Bayan Talbis Jahmiyah, ya. Ini tentang syubhat-syubhat masalah asma sifat. 8 jilid, subhanallah. Belum buku-buku yang lain, ya. Meskipun beliau dikatakan tidak begitu perhatian terhadap fikih, tapi ternyata pendapat beliau tentang fikih sangat banyak. Sampai Majmu' Fatawa 36 jilid, kebanyakan tentang fikih. Ya, itu padahal kata beliau saya tidak terlalu perhatian sama fikih, tapi ternyata perkataan beliau tentang fikih juga sangat banyak. Intinya di antara keistimewaan akidah salaf bahwasanya akidah tersebut sumbernya sama, ya, Al-Qur'an dan Sunnah dan perkataan para salaf, para sahabat, ya. Adapun ra'yu, pendapat, akal, maka ini ditinggalkan seluruhnya. Kalau kita menjadikan akal sebagai sumber akidah, maka akal siapa yang mau dijadikan sumber akidah? Seandainya akal semua orang cuma satu, mungkin boleh dijadikan sumber akidah. Itu pun tidak boleh. Apalagi kalau akal ternyata al-uqul mutafawitah, akal itu bertingkat-tingkat. Kemudian dengan kita menjadikan berpegang kepada akidah as-salaf, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita akan menggabungkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, karena setiap kita baca masalah akidah dalilnya apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Beda kalau kita baca Ahlul Bidah, dia bikin statement tidak ada dalilnya. Terkadang dia bikin statement dalilnya Al-Qur'an dan Sunnah, dia takwil semua. Oh, ini maksudnya bukan begini. Oh, maksudnya bukan begini. Oh, maksudnya bukan begini. Akhirnya kita jadi ini kok begini, dalil kok diginikan semuanya, ya. Contoh sederhana. Dalil-dalil tentang Allah di atas sangat banyak, ya.
Alfu dalil kata 1000 dalil kata Ibnul Qayyim, bal alfani, bahkan 2000 dalil. Dan Allah di atas terlalu banyak. Nah, kalau ini semua harus ditakwil, bagaimana penggabungan kita terhadap dalil? Ini 1000 dalil kita mau takwil semua. Oh, bukan maksudnya bukan begini. Oh, ini maksudnya bukan begini. Oh, maksud Nabi bukan begini. Oh, maksud Allah bukan begini. Sampai kapan kita mau begitu? Mana penggabungan kita terhadap Al-Qur'an dan Sunnah? Mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sementara ada 1000 dalil depan kita, semuanya kita takwil. Oh, maksudnya bukan begini. Oh, maksudnya bukan begini. Oh, maksudnya bukan begini. Sementara Nabi tidak pernah mentakwil. Nabi berbicara Allah di atas di hadapan para sahabat, bahkan ada banyak orang Arab Badui dan mereka tidak bertanya-tanya dan Nabi tidak pernah menjelaskan takwil tersebut. Oleh karenanya, orang yang pelajari akidah Ahlussunnah, maka dia akan mengagungkan dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tahu bahwasanya akal harus tunduk kepada dalil tersebut. Kemudian juga yang ketiga, dia akan mengagungkan para salafus saleh. Karena dalil dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah selain Al-Qur'an dan Sunnah juga perkataan para salaf. Kita akan dapati akidah ditulis Imam Bukhari, akidah ditulis oleh Imam Ahmad, akidah ditulis oleh para salaf yang lainnya, ya. Oleh murid Syafi'i misalnya Al-Muzani. Sehingga kita melihat ini akidah yang sangat luar biasa ditulis oleh para ulama terdahulu yang mensarikan dari Al-Quran dan Sunnah, mereka tuangkan dalam akidah mereka yang mereka tulis. Sehingga mau tidak mau kita mengagungkan mereka. Karena kita tahu silsilah akidah kita ambil dari mereka. Dari mereka ke Al-Quran dan Sunnah, dari sahabat, kemudian dari Nabi SAW, dari Al-Quranul Karim. Ya. Tetapi kalau kita sudah tidak berpegang dengan akidah salaf, maka salaf ngomong gini, kita pendapat lain. Ya, imam ini bilang begini, kita milih pendapat yang lain, sehingga pengagungan terhadap sahabat, terhadap para salaf menjadi berkurang.